pagi ini adalah mari belajar menjadi orang tua idaman bagi anak-anak kita. Dan telah hadir di sini narasumber kita pada minggu pagi ini yaitu Ibu Meli Kyong. Beliau dilahirkan di kota Singkawang, Kalimantan Barat pada tahun 1969. Dia adalah penulis buku yang berisi pengalamannya dalam mendidik anak-anak secara kreatif. Langsung saja kita mulai Dhamma kelas pada minggu pagi ini. Kami persilahkan kepada Ibu Meli Kyong untuk memberikan uraian terlebih dahulu. Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Saya berdiri aja ya. Ya, kata orang kalau tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Siapa Ibu Meli Kyong ini? Mohon maaf buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang mungkin usianya lebih besar dari saya. Hari ini saya datang ke sini sama sekali tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Bukan saya yang lebih hebat, tetapi saya hanya sharing tentang apa yang telah saya lewati, apa yang membuat hidup saya menjadi bahagia, menjadi seorang ibu bagi anak-anak saya. Dan ternyata apa yang saya lewati itu dan selama 3 tahun perjalanan saya dalam datang ke semua orang tua, saya boleh garis bawahi ada satu yang ingin saya sharingkan di sini adalah bukan kita tidak mau tahu, bukan kita tidak mau menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kita, tetapi mungkin kita belum tahu caranya bagaimana. Ya, karena sekali lagi tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Benar gak bapak-bapak dan ibu-ibu? Ya, kita belajar menjadi orang tua itu dengan sendirinya. Kita melihat dari yang dilakukan oleh lingkungan kita, kita mengadopsi dari orang tua kita, bagaimana kita mendidik anak. Ternyata ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali. Kita semua sekarang, mungkin termasuk diri saya, kita sibuk menyalahkan anak-anak kita telah menjadi anak-anak yang tidak baik. Kita sibuk menyalahkan lingkungan kita yang melahirkan anak-anak yang tidak baik. Tapi jarang sekali kita ini berpikir ke dalam siapa yang menjadi arsitek mereka di belakang itu. Ya. Nah, kenapa sampai saya menulis sebuah buku? Saya ceritain sedikit juga tentang pengalaman saya. Saya namanya Meli, saya lahir di kota Singkawang. Ada nggak yang dari kota Singkawang di sini? Saya dari kota Singkawang, kota di Kalimantan Barat, ya, kota yang sangat kecil sekali di Kalimantan Barat. Nah, di situ sejak kecil papa saya mempunyai satu keinginan yang luhur sekali, sama seperti bapak-bapak yang hadir di sini. Dan bapak-bapak yang ada di luar sana, dan bapak-bapak yang ada di negara kita, dan bapak-bapak yang ada di dunia. Bahwa tugas seorang bapak-bapak adalah mencari nafkah buat keluarganya, tugas ibu adalah mendidik dan mengasuh anak di rumah. Benar gak? Idealnya maunya seperti itu ya. Itulah yang ada yang saya tangkap dari keinginan luhur dari bapak saya. Tetapi apapun yang direncanakan oleh manusia, tetap kalau kita di Buddhis kita mengatakan bahwa karma lah yang berbicara, dan papa saya harus meninggalkan kami ya dalam usia yang sangat muda sekali. Jadi bisa kebayang dengan seorang istri atau seorang ibu yang harus melanjutkan kehidupan keluarganya tanpa ada kesiapan mental untuk bisa mempertahankan itu. Itu adalah kondisi yang sangat sulit sekali. Kami 7 bersaudara. Ya. Jadi saya kebetulan ada si bungsu yang tidak diambil oleh saudara-saudara kami. Kami 4 saudara itu diambil sama saudara, hanya tinggal kami bertiga aja yang bersama dengan mama. Kebetulan saya adalah si bungsu dan saya merekam semua yang ada. Untuk itulah
waktu dari kecil itu saya mempunyai satu keinginan bahwa suatu hari ketika nanti saya akan menjadi seorang istrinya orang lain, ketika saya akan menjadi seorang ibu, saya harus menjadi seorang istri dan ibu yang siap bagi keluarga saya. Nah, untuk itulah saya menanamkan motivasi seperti itu, dan sejak saya gadis sampai saya berkeluarga, saya menjadi seorang ibu yang bekerja di luar. Ya. Nah, pucuk yang tanggung jawab yang terpenting buat saya pegang itu adalah tugas mendidik anak, bukan tugasnya siapa-siapa, tetapi tugas dan tanggung jawab yang paling utama ada di dalam diri saya sebagai seorang ibu dari anak-anak saya. Itu saya nomor satu kan. Tugas mencari uang itu yang kedua. Ya. Namun sekarang sudah banyak sekali yang berubah. Banyak yang menempatkan tugas mencari nafkah, alasan ekonomi itu yang pertama, tugas yang kedua itulah mendidik anak. Bahkan banyak sekali anak-anak yang hanya dititipkan oleh babysitter ataupun pengasuh-pengasuh kita. Bagaimana seorang ibu yang melahirkan anak itu tidak bisa mendidik anak, dia mau mengharapkan orang lain yang tidak melahirkan anak kita untuk mendidik anak kita. Nah, ini yang saya pegang banget. Akhirnya saya melakukan banyak sekali teknik tentang cara pengasuhan anak yang akhirnya saya tulis di dalam sebuah buku. Judul buku saya adalah Siapa Bilang Ibu Bekerja Tidak Bisa Mendidik Anak Dengan Baik. Ya, di dalam buku ini sangat konsisten ya, bahwa apa yang saya lakukan itu yang saya tulis, dan saya tulis apa yang saya lakukan. Jadi satu buku yang saya pikir di Indonesia belum pernah ada satu buku yang memuat bukan teori, tetapi di dalamnya adalah praktek sepenuhnya. Ya, nah sekarang kita semua khawatir tentang anak-anak sekarang yang tidak punya daya juang, tidak punya kepedulian, tidak bisa mengasihi orang lain. Tapi di dalam buku saya tidak bercerita tentang bagaimana kita menjadi orang tuanya, tetapi di sini adalah caranya kita mendidik anak kita sesuai dengan keadaan zaman. 21 tahun saya bekerja di luar. Jadi saya mengerti banget apa yang dihadapi oleh anak-anak ketika nanti mereka masuk ke lingkungan masyarakat nanti. Ya. Jadi itulah yang saya stimulasikan dini kepada proses pendidikan anak saya mulai dari mereka kecil, mulai dari mereka bayi. Ya. Nah, ini yang saya konsentrasi di situ, dan mudah-mudahan apa yang akan saya sharing hari ini tidak membuat kita di sini merasa terlambat. Tidak ada kata terlambat kalau kita mau berubah. Nah, di satu sisi lain saya mengatakan bahwa bangsanya kita, negara kita bisa diselesaikan oleh ada dua hal yang harus diselesaikan. Satunya yaitu dalam sisi moral dan etikanya yang semakin terkikis. Kita umat Buddhis tidak bisa tinggal diam juga, kita harus berpartisipasi. Ya, dan saya rasa bahwa Buddhism ini sangat luar biasa. Berpartisipasi tidak perlu membuat orang lain menjadi seorang Buddhis, tetapi ajaklah mereka untuk berpikir secara Buddhism. Ini konsep yang selalu saya coba jalankan, ya. Kenapa ada Ibu Meli sampai hari ini? Kenapa sekarang saya jadi pembicara saya dari wihara-wihara, saya dipanggil oleh komunitas-komunitas saudara-saudara kita yang Islam, saya juga dipanggil dari wihara, dari gereja ke gereja. Saya bersyukur mudah-mudahan ini adalah jalan yang telah diberikan sesuai dengan karma saya. Ya. Nah, ini saya terus melakukan itu sampai suatu hari, jujur kata, saya bukan seorang Buddhis yang sangat mengerti tentang teori ajaran itu, tidak. Saya tidak begitu mengerti. Tetapi ternyata setelah saya banyak ketemu dengan orang, setelah saya banyak berbicara dengan Bante dan semuanya, apa yang setelah saya lakukan itu justru adalah prakteknya. Jadi bukan bicara tentang teori lagi, ya. Nah, ini saya yakin banget banyak sekali umat yang banyak yang masih merasa bahwa kok sulit ya kalau mau jadi agama Buddha ya, ikut Buddhis itu kok susah sekali. Sebenarnya tidak.
Ya, jadi gampang sekali dari tingkah laku kita, mulai dari pikiran kita, dari perbuatan, percakapan kita, dari perbuatan kita. Ya. Nah, inilah yang coba saya lakukan. Mudah-mudahan hari ini saya bisa memberikan sedikit saja tentang apa yang sudah saya lakukan selama bertahun-tahun ini. Dan ternyata waktu tahun 2009 saya diajak untuk ikut meditasi. Saya sama sekali tidak pernah bisa meditasi. Aduh, bagi saya meditasi itu ada sesuatu yang sangat sulit sekali, ya. Tapi saya diundang, saya disponsori oleh sahabat saya Pak Ismail untuk pergi meditasi di Bali. Waktu itu katanya guru yang datang ke Indonesia ini adalah guru meditasi yang sangat luar biasa, yang sangat hebat. Namanya saya Lady Pankara. Tapi waktu itu saya ragu untuk mau pergi ke sana. Tapi akhirnya saya pergi juga, saya datang ke sana. Pada saat meditasi itu saya duduk dengan sangat tidak tenang, ya. Saya tidak bisa konsentrasi. Sampai ketika ada saatnya dikasih waktu untuk interview, saya diketawain sama saya Le. Kenapa Anda begitu tidak tenang? Saya bilang terus terang aja, saya datang ke sini hanya ingin tahu siapa saya ini. Orang saya kerja baik-baik loh bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya bekerja dengan perusahaan yang join dengan Jepang. Saya bekerja di industri perekat, ya, di pabrik lem. Dan sama sekali tidak ada hubungan dengan anak-anak. Saya tidak sekolah di bidang psikologi. Tapi saya bingung kenapa saya begini loh, saya balik begini. Bukan saya pindah pelan-pelan, saya balik seperti ini 180 derajat. Sampai semua orang yang mengenal saya, pikir saya telah nekat sekali mengambil satu jalan yang aneh. Semua orang berpikir saya ini gila. Orang saya penghasilan setiap bulan sudah bagus-bagus, tapi saya pindah ke sini yang sampai saya tidak mendapatkan uang sama sekali. Tapi satu hal saya cuma hanya bilang sama suami saya juga tidak mengerti siapa saya sekarang ini. Saya tidak tahu kenapa saya ada di dalam dunia yang saya merasa diri saya tersesat di sini. Saya tidak mengerti. Tapi saya bilang sama suami saya, tolong kasih saya waktu 2 tahun saja. 2 tahun kalau saya tidak bisa membuktikan saya melakukan sesuatu, saya akan kembali bikin surat lamaran dan saya akan kembali bekerja. Ternyata suami saya sangat pengertian dan dia memberikan saya kesempatan. Tepatnya tahun kemarin di bulan Maret itu sudah 2 tahun dan saya datang ke suami saya, apa yang saya harus lakukan? Saya harus berhenti atau saya lanjut? Dan suami saya memberikan saya satu kesempatan, lanjutkan saja apa yang kamu ingin lakukan. Jadi saya bersyukur banget ya. Jadi sekarang saya dengan lega sekali kemanapun saya pergi, saya bisa pergi dengan tenang. Saya mempunyai support yang sangat luar biasa dari suami dan keluarga saya dan juga anak-anak saya. Setiap kali saya mau pergi, anak saya selalu berpesan, semoga akan banyak sekali terlahir ibu-ibu yang seperti mama saya. Itu keinginan anak-anak saya, mudah-mudahan akan menjadi sumber inspirasi. Hari ini saya tidak ingin menjadi motivator buat siapa, karena tidak ada gunanya saya motivasi orang dari luar. Mudah-mudahan hari ini saya bisa menjadi inspirator buat siapapun yang hadir di sini. Ya, kira-kira seperti itu perjalanan saya. Dan ketika temannya saya lagi bilang, Meli, you are not only save Indonesian children, maybe you can save children of the world. Saya menangis waktu dia ngomong seperti itu, rasanya di punggung saya itu ada suatu beban yang sangat berat sekali. Ya, tapi oke, akhirnya saya terima ini bahwa ini adalah karma hidup saya. Dan saya harus menerima, saya jalanin saja dengan sukacita. Saya bahagia karena itu. Terus yang kedua adalah saya mencoba mengapresiasikan itu ya. Dan ternyata di bulan Desember tahun kemarin saya terpilih di dalam Kompas. Saya masuk di dalam sosok yang memperjuangkan tentang pendidikan di rumah.
Ya. Dan ternyata sekarang buku saya sudah menjadi koleksi dari perpustakaan di Amerika Serikat. Bahkan Pak Jaya Suprama yang dari Semarang, dia ketemu sama saya dan dia memberikan penghargaan museum rekod buat buku saya juga. Ya, yang mudah-mudahan jadi ya terima kasih. Ya mudah-mudahan ada manfaat bukan hanya buat diri kita sendiri tetapi bisa bermanfaat buat semuanya. Ya. Jadi ini kira-kira sedikit jalan sederhana dari apa yang saya sudah lewatin. Oke, nah saya sengaja ngambil judul adalah Mari Belajar Menjadi Orang Tua Idaman Bagi Anak-anak Kita. Saya mau tahu siapa sih yang sudah menjadi orang tua idaman bagi anak-anaknya, tolong angkat tangan. Siapa yang sudah menjadi orang tua idaman bagi anak-anaknya, tolong angkat tangan. Belum ada? Oke, kita tepuk tangan buat kita semua ya. Jadi karena kita merasa kita belum, itu artinya apa? Ini ada satu pesan bahwa kita sekarang mari kita sedang mengosongkan gelas kita untuk kita mengisi ilmu itu bersama-sama. Right my arm, and that hurt. Look at me to strike me with your elbow. Dude, the first time you went like that to me, I ignored it. And you jabbed me again. I didn't jab and I could you. see where it was going. And what I said to you, and this was a word of warning. I tapped you. I did not jab you. You jabbed me. I was petrified. And what I said to you is physical acts of aggression get taken very seriously on an airplane. If you begin to get aggressive, they will put I handcuffs was on you. getting your attention. I did this. I was tapping your arm with my arm. I had You went like that. I had told you on more than one occasion that I wasn't putting the volume down. Well, you know what? I kept asking because it was driving me crazy. So then you decided to do this, and after the second one, I gave you one back as a way to say, stop it. And you said that's enough. Exactly. No, yeah, you got my attention, but I'm not a dog. So why don't you heed my suggestions of stop it when I ask politely? Because you're not the complete boss of me. I control my body, I control what I do, and you don't have the right to hit me that hard. I lightly tapped your arm with my elbow. Stop, let me talk. I lightly tapped your arm with my elbow to get your attention. Bam, right in my arm. It actually left a mark for about 20 minutes. About 20 minutes later, it was finally Okay, fading. backing up, you said you're not the boss of me. I am the boss of you. When a mother says to be quiet, she's the boss of you, and you need to listen to that. I Finally, never when said. a teacher says something, she's the boss of you, and you Shut should listen. up! Give me a turn to speak. Fine, see? You do that to me. How does it feel? How does it feel to be told to shut up? We talked about it. Let me speak. How does that? Mengerikan nggak? Mengerikan nggak bapak-bapak ibu-ibu? Mengerikan ya? Kita sadar nggak? Sering banget kita ternyata juga menjadi orang tua seperti itu. Kita tidak membiarkan anak kita dikasih kesempatan untuk berbicara. Ya, kita selalu menjadi bosnya anak-anak kita. Ya. Saya adalah bosmu. Saya ibu adalah bapak, ibu adalah penentu hidup kamu. Kalian tidak berhak. Kita selalu merasa bahwa kita adalah orang tua yang paling berhak atas hidup anak-anak kita. Ya. Dan ini bukan hanya sekedar film. Saya keliling di seluruh Indonesia dan banyak sekali ibu-ibu yang setelah saya seminar datang ke saya nangis-nangis sama saya. Ya, saya kalau bicara di radio itu ada ibu yang telepon ke saya bagaimana dia dipukul oleh anaknya. Ini bukan hal yang jauh di mata kita, ya, tapi sangat dekat dengan kita. Apa yang dilakukan oleh anak-anak itu bukan dengan sendirinya anak-anak seperti itu, tetapi anak-anak adalah perekam yang sangat ulung. Anak-anak itu bukan pendengar yang baik, tetapi anak-anak adalah perekam yang ulung. Ya, jadi sekali lagi sebelum kita mendidik anak-anak kita, mari kita belajar untuk mendidik diri kita dulu terlebih dahulu. Ya, nah ini sekilas contoh yang ada ya. Nah, saya pengen bertanya, apa sih itu pola asuh? Menurut Bapak pola asuh itu apa Pak?
cara mendidik dan membimbing anak untuk bertingkah laku. Oke. Pola asuh adalah cara mendidik anak sesuai dengan keinginan orang tua. Benar gak? Setuju gak? Setuju ya? Pola asuh adalah cara mendidik anak sesuai dengan keinginan orang tua. Oke. Nah, sekarang apa sih problem kita? Ya, sekarang kita bicara tentang orang tua dan anak hari ini. Ya, saya tidak masukkan mengenai guru. Sekarang kita bahas satu persatu. Ya. Problem anak-anak sekarang tuh banyak kan? Benar nggak Bapak dan Ibu? Apa saja? Anak-anak sekarang seperti apa sih problemnya? Anak-anak sekarang gimana problemnya Pak? Mau main game terus ya? Main game. Apalagi? Apalagi? Anak sekarang tidak mau belajar. Terus? Apalagi? Tidak mau makan ya? Susah diatur ya? Sulit diatur gak? Sulit diatur. Apalagi? Tidak tahu waktu ya, maunya main terus ya. Nih. Tidak tahu waktu. Hah? Tunggu, tidak tahu waktu main. Maunya main terus. Ya, sampai nggak tahu waktu. Apalagi? Hah? Ke mall terus ya. Konsumtif ya anak sekarang ya. Bener nggak? Konsumtif. Konsumtif. Apalagi? Egois nggak anak sekarang? Egois nggak? Egois ya? Egois. Apalagi Bu? Menyepele, tidak hormat ya? Tidak menghormati orang tua. Menghargai atau menghormati orang tua. Apalagi? Mandiri nggak anak sekarang? Tidak mandiri ya? Tidak mandiri. Apalagi? Manja nggak? Manja ya? Aduh, ini rasanya satu papan ya. Hah? Mata duitan. Oke. Mata duitan. Oke, stop. Stop ya. Sekarang gini, Bapak dan Ibu kesini yang bawa tangan kanannya tolong angkat. Yang tidak bawa tangan kanan sekarang jangan angkat. Yang bawa tangan kanannya, Bapak dan Ibu yang bawa tangan kanannya angkat. Ada yang nggak bawa nggak? Bawa semua. Angkat dulu, ikutin aba-aba saya ya. Tutup matanya, tutup mata Bapak dan Ibu. Gerakkan tangan kanan itu ke dahi kita. Ya, di dahi kita ada tulisan orang tuanya. Tolong diambil sebentar, cabut. Ya, terus titip dulu, taruh dulu di paha kita sebentar. Titip dulu. Oke. Nah, sekarang label orang tua sudah saya cabut ya. Buka matanya. Label orang tua sudah dicabut ya. Berarti sekarang adalah di sini nggak ada bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi semua adalah anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi anak-anak. Oke. Anak-anak, tolong kasih tahu sama ibu bagaimana orang tua sekarang. Orang tua sekarang seperti apa sih anak-anak? Otoriter. Apalagi? Tidak mau mendengarkan. Pelit. Sibuk. Egois. Apalagi? Tidak ada waktu, sibuk tadi. Sibuk, tidak ada waktu. Suka marah-marah, galak. Ya, si cerewet. Galak. Apalagi? Egois sudah. Sok ngatur ya? Ya?
Orang tua sekarang sok ngatur. Konsumtif nggak orang tua sekarang? Anak-anak pergi ke mall sendirian emang? Anak-anak bisa naik kendaraan umum ke mall sendiri? Enggak ya? Konsumtif juga. Ini ada yang mau ngomong nih, bebean terus. Benar nggak? Mata duitan kata bapaknya. Mata duitan. Apalagi? Tidak mau. Tidak. Memang benar loh, nggak mau belajar ya. Banyak orang tua tuh suka merasa dia suka sok pinter. Dan terakhir, orang tua sekarang juga terlalu sayang sama anak. Benar nggak? Terlalu sayang. Oke. Nah, tolong orang tua yang tadi yang dititipin di paha ambil lagi, tempelin lagi. Jangan sampai lupa. Nanti keluar di sini jadi anak-anak saya nggak mau bertanggung jawab. Oke ya, sip. Kita urai satu persatu ya, bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Anak ini senang main game. Kasih tahu sama saya, siapa sih yang beliin game buat anak-anak? Orang tua yang beliin game buat anak-anak. Oke. Yang membeliin game adalah orang tua. Sekarang saya tanya satu kali lagi. Jika bapak dan ibu sudah beliin game mahal-mahal buat anak, anaknya nggak mau main, apa rasanya? Jengkel, sebel ya, mubazir ya. Udah dibeliin game mahal-mahal nggak mau main. Coba posisiin jadi anak, kasihan nggak? Yang beliin game orang tuanya, dia main, dia salah, dia nggak bermain, dia berdosa sama orang tua. Kasihannya jadi anak-anak ya. Aduh, anak-anak ini tidak mau belajar. Ini adalah problem nasional. Dimanapun saya pergi bicara, pasti orang tua masukin siting. Sekarang bapak dan ibu sudah pernah jadi anak-anak? Sudah pernah. Oke. Tolong angkat tangannya ya. Yang waktu dulu kita kecil, ketika kita jadi anak-anak, kita tidak mau bermain, maunya belajar terus dari pagi sampai malam. Angkat tangan. Ayo. Bener tante, nggak main sama sekali. Hah? Senangnya baca. Itu nggak punya teman atau apa tante? Hah? Nggak mau main sama sekali tante? Yang bener sih tante. Hah? Oke, berarti ada satu yang istimewa dari tante. Kasih tepuk tangan sama tante ya. Tetapi ini di luar case, di luar kasus. Ya, kasusnya tante mungkin agak langka. Kalau saya jadi orang tua, saya dulu pernah merasakan betapa bahagianya saya main. Kenapa sekarang saya harus memproteksi anak saya tidak boleh main? Egois nggak kita? Egois. Ya. Kalau saya tidak lakukan itu. Dulu waktu saya kecil di kampung saya, ya, yang namanya banjir itu saya tidak tahu kalau banjir itu bencana alam. Setiap kali banjir itu datang pada bulan-bulan Februari sebelum Xinjia. Jadi kami tahu kalau banjir itu adalah saat yang sangat istimewa buat kami cuci rumah sebelum Xinjia. Kami cuci rumah tuh benar-benar sikat rumah. Aduh, banjir itu senangnya minta ampun. Kami kalau main banjir itu senangnya minta ampun. Begitu di Jakarta itu banjir. Jakarta banjir, anak saya di lantai 2 aja, liatin banjir aja. Hei, kenapa di atas? Turun. Yang bener mama, turun. Main air banjirnya. Wah, dia baru senang, dia main-main banjir kan. Sampai tetangga saya bilang gini, Meli, kamu gila apa ya? Itu kan kotor. Buat apa ada sabun? Main dulu. Akhirnya anak tetangga keluar semua buat main banjir. Saya kasih tahu sama mereka, saya cuma hanya pengen anak saya merasakan apa yang pernah saya rasakan. Betapa indahnya itu main. Ya, ngapain saya harus maksain mereka harus belajar terus? Tapi bukan berarti mereka tidak perlu belajar. Ada caranya.
Ya, nanti saya sharing bagaimana caranya supaya anak juga nanti dia akan mengerti bagaimana dia mau belajar. Ini yang ketiga, anak ini sulit diatur. Anak sulit diatur, dia tidak mau diatur. Orang tuanya maunya ngatur. Ketemu nggak? Tidak akan ketemu, kita akan kejar-kejaran nih seperti ini. Ya, sampai tua nggak akan ketemu. Ya, sampai tua nggak akan ketemu. Kenapa? Orang anak nggak mau diatur, tapi kita maunya ngatur dia. Akan semakin jauh hubungan antara orang tua dengan anak. Jangan heran kan tadi? Nah di sini begitu banyak jarak yang terjadi antara orang tua dengan anak. Nanti saya akan sharing, tidak perlu kita mengatur anak ya. Anak kalau main di luar itu tidak tahu waktu. Ya, dia tidak mengerti waktu. Kenapa? Karena dia merasa dia senang sekali di luar. Bagaimana anak senang di rumah? Kalau yang dia lihat itu adalah ibunya, bapaknya yang galak. Tiap hari yang cerewet, yang gak karu-karuan. Jangan salahkan anak kita itu tidak mau di rumah. Ya? Orang tua yang terlalu sok ngatur. Benar gak? Ya? Anak-anak ini konsumtif, anak-anak ini egois. Coba kasih tahu sama saya dari mana anak belajar konsumtif dan dari mana anak belajar egois? Dari siapa? Dari orang tua. Ya, pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, egois, konsumtif. Dia tidak menghargai orang tua. Bagaimana dia bisa menghargai orang tuanya kalau dia tidak punya figur orang tuanya? Orang tuanya yang selalu menyibukkan diri di luar. Orang tua yang selalu merasa dialah yang paling pintar. Dia tidak pernah mau mendengarkan anak. Ya, kira-kira bagaimana? Bagaimana yang dia mau menghargai? Modeling yang dia lihat aja tuh tidak pantas untuk dia hargai. Ini salah anak kah? Tidak. Ya. Ya. Dia tidak mandiri. Dia itu tidak dia tuh manja. Kenapa anak itu tidak mandiri dan manja? Kenapa? Karena orang tua terlalu sayang, ya. Terlalu sayang. Orang tua terlalu sayang. Sekarang apalagi ditambah orang tua yang membalas dendam dengan masa lalunya. Dulu waktu mama kecil, waktu papa kecil mau beli mainan, enggak dikasih sama engkong sama nenekmu. Sekarang mama punya uang, papa punya uang. Mau apa nak? Ayo. Ini yang sangat bahaya yang terjadi pada terutama orang-orang turunan. Kenapa bisnis itu tidak bisa sampai 3 generasi? Generasi yang pertama, ketika si engkongnya itu, ya, ketika si engkongnya ini yang membangunkan bisnis itu, generasi pertama. Generasi yang kedua, dia tidak perlu, hei bantuin dong, kayak gitu, enggak usah. Dia melihat bapaknya bangun lebih pagi, dia melihat bapaknya bagaimana sulit memperjuangkan dagangan segala macam memulainya. Dia tidak usah dikasih tahu, dia melihat aja itu dia sudah merekam mental dari orang tuanya. Nah, generasi yang kedua dia sudah punya daya juang, dia punya mental itu tadi. Dia merekam kan, ditambah lagi pendidikan yang baik. Makanya generasi kedua itu adalah generasi yang biasa membuat jaya bisnis keluarganya. Generasi yang kedua ini jaya. Tetapi generasi yang ketiga inilah yang paling hati-hati. Di mana kalau generasi yang kedua mengerti bahwa apa yang dia dapatkan dari orang tua itu banyak yang bagus yang dia bisa terusin ke generasi anaknya. Ya, anak ketiganya selamat, generasi ketiga selamat. Namun sayang sekali generasi kedua ini selalu salah. Ketika dia punya, anaknya dikasih yang bagus, dikasih yang terbaik, dikasih apa saja. Ya, kuliah di luar negeri, nggak tahu dia kuliahnya seperti apa. Ya,
Akibatnya apa? Sekarang kita lihat banyak sekali generasi ketiga yang karena tidak siap, dia tidak mengerti bagaimana bapaknya sulit. Yang dia lihat adalah mereka oke-oke aja, semua baik. Ya, generasi ketiga ini mentalnya tuh yang nggak ada. Biasanya generasi ketiga inilah yang hancur bisnisnya. Kecap Bango, contohnya ya, Kecap Bango, dia selamat, terpaksa dia harus jual ke orang lain. Karena apa? Generasi ketiganya tidak bisa sama sekali. Kenapa? Yaitu salah dari generasi kedua ini dalam membangunkan mereka. Ya, nah ini orang tua ini selalu terlalu sayang. Dan ini terjadi seluruh di Indonesia nih. Hal yang sederhana sekali. Coba, siapa yang anaknya yang mungkin yang SD itu yang belum punya handphone? Hampir nggak ada di sini. Bahkan saya kaget sekarang anak-anak kelas 2 SD aja udah bawa BlackBerry. Saya aja pakai Gemini kadang sakit hati mereka udah pakai Torch. Saya belinya yang 50.000, di orang udah pakainya yang dibayar sama bapak ibunya tiap bulan 200.000. Akibatnya apa? Orang tua datang ke saya. Bu Meli, anak saya kok suka nonton film-film yang gak benar. Siapa yang membuat anak-anaknya seperti itu? Kita. Kita yang telah salah kaprah dalam memberikan semua dalam wujud kasih sayang kita kepada anaknya. Halnya kecil sekali. Di kampung aja ya sekarang. Anak-anaknya bilang, Mak mau minta es mambo dong. Berapa es mambo? Oh 2.000, oke es mambo. Mak ciki dong, berapa ciki? 4.000, ya. Mak pisang goreng dong, ya berapa? Ya. Orang tuanya totalin dari ciki, es mambo ini total nggak nyampe 20.000. Nggak nyampe 20.000, ya kan? Buat orang tuanya nggak masalah. Tetapi buat anak kita, bukan 20.000 itu begitu besar, tidak. Tapi yang direkam oleh anak kita adalah apa yang dia mau, apa yang dia inginkan itu selalu ada dan tersedia. Hidupnya cuma satu kali pencetan aja, mak gitu hidupnya beres. Kira-kira anak itu punya daya juang enggak? Enggak akan ada. Ya, nah kenapa tahun 2009 akhirnya saya mengundurkan diri dari perusahaan saya. Saya pikir ini ada yang salah dengan generasi yang akan datang. Saya keluar dari pekerjaan saya, kenapa? Saya sedih sekali. Tiap kali saya interview orang yang bekerja, saya tanya sama dia. Saya sengaja kasih dia isi berapa gajinya yang dia minta. 4 tahun yang lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu saya lupa. Isinya 4 juta. Kenapa 4 juta? Kamu tahu enggak? Standar fresh graduate itu adalah 1,75 juta. Anak itu ngomong sama saya. Ah ibu, orang saya kuliah aja, nggak usah kerja aja, mama saya kasih saya 2,5 juta. Kira-kira yang dia mau cari gajinya lebih kecil dari yang dia nggak usah kerja, mau kerja nggak anak itu? Nggak akan mau. Ya, nah disinilah siapa yang harus berperan? Kita orang tua. Gak bisa menyalahkan anak-anak semua seperti itu, tetapi anak-anak itu adalah di belakang anak-anak itu kitalah arsiteknya. Sekarang Bapak dan Ibu tolong dengar, baca sekali lagi sejenak baik-baik. Kita senang gak mempunyai orang tua yang otoriter? Kita senang gak punya orang tua yang tidak pernah mau mendengarkan kita? Kita senang gak punya orang tua yang pelit, yang sibuk, yang egois, cerewet, galak, sok ngatur, konsumtif, mata duitan, sok pinter, terlalu sayang? Suka gak kita? Sekarang saya tanya sama bapak-bapak dan ibu. Kalau saya suruh pilih, mana tempat yang paling aman buat anak-anak kita? Di rumah, di sekolah, atau di lingkungan? Tempat yang mana paling aman buat anak kita? Di rumah. Ya, orang tua semua jawab di rumah. Tetapi ini ada satu riset yang luar biasa. Saya dapatkan dari World Vision. Mereka melakukan angket kepada anak-anak, ya, hampir seluruh Indonesia. Jadi dia bikin random terhadap anak-anak.
2.000 anak yang dia mintain angketnya, ditanya tempat yang mana paling disukai oleh anak-anak, di rumah, di sekolah, atau di lingkungan. Dan sayang sekali 100% hampir anak-anak menjawab mereka tidak suka di rumah. Ini menjadi PR besar kita. Nah sekarang saya tanya sekali, mana yang benar antara orang tua dan anak tadi? Kita tanya. Kalau kita jadi anak-anak, senang gak kita berada di dalam rumah yang orang tuanya seperti monster begini? Senang gak? Senang gak? Tidak. Ya, jadi jawaban anak-anak itulah yang lebih benar. Bukan jawaban orang tua mengatakan di rumah yang paling aman. Itu kata kita. Ya. Nah, hari ini mudah-mudahan semua ini kita bersama-sama untuk mengikis satu persatu karena kita telah diajarkan bahwa tidak ada siapapun yang bisa mengubah orang lain kecuali mengubah diri kita sendiri. Walaupun ini adalah anak kita, kita tidak mempunyai kekuatan untuk mengubah mereka, tetapi yang bisa kita lakukan, belajarlah kita mengubah sedikit-sedikit keburukan kita di sini. Mau? Mau ya? Ya, tadi saya melihat ibu-ibu begitu bertanduk-tanduk. Nah, sekarang setelah kita lihat apa yang terjadi di belakang anak-anak, siapa yang menjadi penyebabnya? Siapa yang menjadi penyebabnya anak-anak seperti ini? Siapa? Ya, saya melihat nih tanduknya udah mulai masuk nih. Tadi datang bertanduk-tanduk loh, marah sekali loh. Anak sekarang begini. Ya, setelah kita lihat, kita akan sadari bahwa anak-anak itu bukan dengan sendirinya seperti itu. Setuju nggak? Setuju. Ya, ceritain sedikit tentang filmnya itu. Itu adalah tentang seorang anak ya, ketika gurunya menyuruh dia untuk menggambar, gurunya kasih dia kertas, dia menggambar. Nah ternyata dia nyoret kertasnya itu warna hitam semua. Bermasalah nggak menurut bapak-bapak dan ibu-ibu anak itu? Bermasalah ya. Nah gurunya ngerasa anak itu bermasalah dan guru itu datang ke sekolah, ke rumahnya, dia kasih tahu sama orang tuanya. Anaknya ibu dan bapak ini dia gambarnya cuma warna hitam saja loh. Ibunya juga takut. Orang tuanya kan bermasalah. Dia juga takut. Dia bawalah anak itu ke psikiater dan terakhir dimasukkan ke dalam ruangan rehabilitasi. Ya, di dalam ruangan rehabilitasi ternyata waktu dia di dalam ruangan rehabilitasi, si gurunya lagi jalan-jalan di meja belajarnya, begitu dia buka meja belajarnya, ada sebuah puzzle. Baru dia sadar, jangan-jangan anak ini menggambar yang hitam-hitam itu ada maksudnya. Ya kan? Benar, dia susun gambar yang hitam-hitam itu, disusun, akhirnya jadi seekor apa? Seekor ikan paus. Nah inilah yang sedang terjadi pada negeri kita. Di mana pendidikan itu pendidik yang tidak sabar untuk datang kepada anak-anak kita. Orang tua yang tidak sabar. Kalau perlu anaknya instan, hari ini lahir besok udah jadi sarjana. Maunya instan semua. Orang tua mempunyai cita-cita yang tinggi sekali buat anaknya. Dia kasih les ini, dia kasih sono, dia kasih sana, kasih sini. Orang tua tidak siap untuk mengikuti proses mereka berjalan. Sebelum saya nonton film ini, saya juga sama Bapak dan Ibu. Saya menjadi orang tua yang sangat egois buat anak saya. Saya ngerasa kenapa? Karena saya bekerja dengan orang lain, apalagi saya di marketing, saya merasa ada saatnya ketika saya punya usia sudah tidak terpakai, itu perusahaan dengan gampang saja dia akan menendang saya dengan suami saya. Kami bekerja sebagai seorang marketing. Ya. Tetapi saya menyadarkan kepada anak saya dengan cara yang salah. Kalian harus menjadi seorang dokter. Kalian harus mempunyai profesi yang tidak membuat kalian bekerja dengan orang lain. Itu keinginan saya dengan suami buat anak-anak bahwa mereka harus menjadi dokter. Itu pikiran kami. Jadi kami bahwa dia harus jadi dokter.
Tapi setelah saya nonton film ini, saya belajar untuk sedikit bijaksana. Saya tanya sama anak saya, namanya Matthew, umur 7 tahun. Matthew, apa cita-cita kamu sayang? Mama, saya mau jadi tukang roti. Dari dokter jadi tukang roti, drop banget ya. Aduh, rasanya udah sedih banget saya. Tapi saya sabar lagi. Oke dek, apa alasannya kamu mau jadi tukang roti? Mama gak lihat tetangganya kita kiri dan kanan setiap hari mereka beli roti. Ya ampun, ternyata gak, mental marketing saya sudah turun juga ke anak saya umur 7 tahun ya. Bakatnya sudah kelihatan. Dan makan nanti dia akan menjadi seorang marketing yang lebih bagus. Kenapa? Karena dia belum memproduksi loh, belum ada produksi tapi dia udah survei market. Bagus gak? Bagus ya. Yang kedua, dia bilang sama saya lagi, Mama, suatu hari Mama bisa tua. Hah? Nanti kalau Mama tua, Mama jual roti, kamu pakai gerobak, dorong-dorong gerobak gitu, Nak. Bukan Mama, bukan. Mama, kalau nanti Mama tua, Mama tuh gak bisa minum obat. Kalau saya jadi tukang roti, saya bungkus obat itu ke dalam roti, tanpa Mama sadari, Mama sudah minum obat. Saya menangis Bapak dan Ibu, saya peluk anak saya. Saya tulisin bahwa dia adalah guru saya, dia mengingatkan saya untuk lebih mencintai orang tua saya. Kasih tepuk tangan buat Matthew ya. Ya, sejak saat itu, nah ini si Matthew ini, sejak saat itu saya menempatkan dalam posisi saya bahwa saya membesarkan yang namanya definisi dari mendidik itu tadi, pola asuh itu tadi. Jadi pola asuh bukan lagi hanya sekedar cara mendidik anak sesuai dengan keinginan kita, tetapi pola asuh kita kembangkan, kita besarkan definisinya. Pola asuh adalah cara mendidik anak sesuai dengan keinginan kita dan juga keinginan anak. Ya, jadi di sini kita tidak boleh egois. Sejak saat itu saya biarkan. Si Matthew bayangin umur 7 tahun. 7 tahun dia punya cita-cita ingin menjadi seorang baker. Ya, menjadi tukang roti. Umur 9 tahun dia tempelkan itu untuk taruh di meja belajarnya. Hari itu dia bilang dia pembukaan toko rotinya. Dia tempelin di situ, dia ingin jadi Matthew's Bakery, di situ dia sebutnya. Di meja belajarnya dia tulis welcome Bakers Matthew Lim, dia sebutnya. Dan waktu itu uang jajannya itu 7.000 rupiah. 7.000 rupiah. Dia datang ke saya, Mama, saya udah gak bisa nih taruh uang di laci doang nih. Saya harus taruh di bank. Kenapa taruh di bank 7.000? Ya kan? Soalnya kalau si Mbak, kalau Mama nggak ada, dia mau beli cabai nggak ada duit, uang saya dipakai. Kapan saya bisa nabungnya? Oke, kamu mau nabung mau kemana? Saya itu kalau mau jadi seorang bakers yang terbaik di dunia, kuliahnya tuh ada di Prancis mah. Oh, dia nabung duit itu buat kuliah di Prancis. Dia ingin menjadi bakers yang terbaik di sana. Biarin anak punya cita-cita tidak apa-apa ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah sebagai orang tua, mari kita bantu anak-anak kita untuk menyusun puzzle-puzzle masa depannya. Main game apakah ini selalu yang buruk? Tidak. Saya baru-baru ini dapat satu kesaksian dari seorang bapak-bapak yang dia juga kesel dengan anaknya main game terus. Tapi sekarang anaknya adalah pencipta game dan bisa jual di disdus ya. Anaknya jual ya, sampai sekarang anaknya punya penghasilan jauh lebih besar daripada bapaknya.